Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menabung untuk para pelaku usaha. So, ditonton sampai selesai ya. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya dan di bawah sini nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Ngomongin soal menabung nih, bagi para pelaku usaha, apalagi UMKM ini biasanya menjadi pekerjaan yang sangat berat. Kenapa? Ya, biasanya jangankan menabung, yang namanya pengelolaan keuangan di UMKM ini biasanya tidak dikelola dengan baik. Untung hari itu, pendapatan hari itu ya bisa jadi akan habis di waktu itu juga. Jadi memang menabung ini itu menjadi pekerjaan yang sangat berat. Padahal sebetulnya teman-teman, ketika teman-teman menjalankan sebuah bisnis dan bisnis itu menguntungkan, nantinya larinya itu teman-teman harusnya menyisihkan sebagian itu untuk ditabung. Kenapa sih kita harus menabung? Ya tentu saja teman-teman, kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Seperti saat ini pandemi seperti itu. Banyak sekali yang pada akhirnya pelaku usaha UMKM itu kalang kabut. Karena apa? Karena ya kehabisan finansial, sedangkan bisnisnya tidak running dengan baik, cash flow-nya tersendat, dia nggak dapat pemasukan, dan di sisi lain dia nggak punya dana cadangan atau dana darurat. Ya selesai, pada banyak yang mengeluh, pada banyak yang tidak punya uang. Nah, karena kita ini tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan, maka dari itu kita penting menyiapkan dana cadangan atau dana darurat. Ya dalam bentuk tabungan lah, saya bilang seperti itu. Nah maka dari itu ya kita harus mulai menyisihkan sebagian pendapatan atau hasil kita itu untuk ditabung. Nah berikut adalah 5 tips bagaimana cara menabung bagi para pelaku usaha agar memang nantinya para pelaku usaha ini punya tabungan, punya dana cadangan yang bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis tentu saja. Tips yang pertama adalah coba hitung teman-teman rata-rata pendapatan bisnis teman-teman, untung bersihnya dalam satu waktu, misalnya 1 bulan atau 1 hari, itu berapa sih? Nah ketahui dulu berapa angkanya agar memang nanti teman-teman bisa mengalokasikan berapa persen dari angka tersebut yang harus teman-teman tabung. Yang kedua, teman-teman coba rencanakan penggunaan anggarannya. Jadi setelah kita tahu nih sebetulnya kita untung berapa setiap hari atau setiap bulan, kita tuh tahu ini akan dipakai untuk apa saja. Misalnya sekiannya untuk bayar hutang, misalnya sekiannya sebagai gaji kita sebagai pemilik bisnis, misalnya sekiannya akan di dropping atau diputar ulang di bisnisnya teman-teman, dan sekiannya harus ditabung misalnya. Nah teman-teman harus mulai merencanakan ini dengan baik agar memang pendapatan teman-teman dari hasil usaha dalam waktu 1 bulan ataupun per hari itu jelas, pemanfaatannya harus kemana saja. Itu jelas. Kalau misalnya teman-teman melihat duit, kok duitnya di kas nggak ada, itu teman-teman tahu larinya kemana saja. Jangan sampai teman-teman merasa omsetnya gede, untungnya banyak, tapi duitnya nggak pernah ada. Nah, pastikan teman-teman membuat rencana penggunaan anggaran itu dengan baik dan tepat tentu saja. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Biasanya sih, kalau kita sedang punya uang banyak, untung banyak, hasil usahanya banyak, kita itu kecenderungannya akan lebih pengen membelanjakan itu untuk menambah aset bisnis kita. Nah, hati-hati di sini, pastikan teman-teman itu hanya membeli kebutuhan investasi yang memang sedang dibutuhkan saja. Jangan sampai teman-teman itu membeli alat atau membeli tambahan peralatan di bisnis teman-teman tetapi tidak optimal digunakan. Nah, teman-teman harus memastikan ini hanya beli yang memang prioritas dan butuh saja. Yang keempat, tetapkan nominal angka yang untuk ditabung itu berapa. Kalau saya itu menetapkan minimal di angka 10%
dari untung bersih itu akan saya tabung 10-20% ya. Nah, itu angka yang memang menjadi concern saya untuk ditabung setiap harinya. Misalnya saya dapat 100.000, ya 10.000 sampai 20.000 itu harus saya tabung. Ini penting untuk membuat kita itu tertib. Pokoknya dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 bulan, sekian puluh persennya, 10 atau 20 persennya ya harus masuk ke tabungan. Nah, sisanya inilah baru kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan yang sudah kita planning atau sudah kita anggarkan sebelumnya. Sebetulnya kalau nominal ini nggak ada patokan ya, teman-teman bisa matok sendiri membuat angka pas. Kalau saya biasanya di angka 10 atau 20% ya, pokoknya di kisaran angka itulah yang saya alokasikan untuk menabung setiap bulannya atau setiap harinya. Yang kelima, buatlah rekening khusus untuk tabungan. Nah, ini hati-hati. Dana tabungan teman-teman yang teman-teman sisihkan dari hasil usaha atau untung usaha itu teman-teman pisah rekeningnya, jangan dijadikan satu rekening dengan aktivitas bisnis yang lainnya, itu malah nanti duitnya nggak ngumpul. Jadi pastikan teman-teman pisah rekening sendiri ya, bikin rekening lagi untuk hanya menabung. Wah mas, kalau bikin rekening bank itu kan nanti kena biaya administrasi, biaya bulanan lagi dong. Sayang dong hanya untuk membayari operasional atau biaya di rekening bank. Nah, biar nggak kena biaya nih teman-teman, saya punya solusinya. Kalau saya menabungnya saat ini sudah nggak lewat rekening bank lagi. Kalau saya memakai aplikasi yang namanya Bibit. Nah, tabungan saya ubah ke dalam bentuk reksadana. Nah, saya setiap harinya misalnya 20% dari hasil bisnis saya alokasikan, saya belikan ke reksadana di Bibit. Nah, teman-teman bisa menginstal aplikasi Bibit. Nanti link saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, pertanyaannya kenapa di Bibit? Ya, kalau saya teman-teman tadi menabung di bank itu pasti kena biaya bulanan. Sedangkan kalau kita belikan reksadana itu kita nggak kena biaya administrasi bulanan. Terus yang kedua, kalau di rekening bank itu kan suku bunganya atau imbal baliknya kecil. Nah, kalau di reksadana kita bisa mendapat tambahan income dari dana yang kita alokasikan di sana, karena dananya ini dikelola sama manajer investasi, dipakai untuk investasi, untuk beli saham dan sebagainya. Mereka mengelola intinya. Nah, hasil dari pengelolaan dana kita itu nanti dikembalikan ke kita. Jadi yang kita belikan di reksadana itu dananya akan mengembang dengan sendirinya. Nah, berikutnya kalau di reksadana ini kalau ada bagi hasilnya itu nggak kena yang namanya pajak. Jadi kita terbebas dari biaya pajak. Platform reksadana sebetulnya ada banyak teman-teman, tetapi saya lebih suka pakai Bibit karena memang interface-nya itu menarik. Terus yang kedua, di sana punya robot. Jadi kalau kita pengen tahu nih tingkat resiko investasi kita itu seperti apa, nah kita tinggal isi pertanyaan-pertanyaan di sana. Nanti akan ada rekomendasi nilai atau scoring sebetulnya resiko kita tuh ada di mana, dan dia akan merekomendasikan seberapa persen untuk diinvestasikan ke pasar uang, ke obligasi, ataupun ke reksadana saham. Nah, kita enak lah di situ ada rekomendasi dari si robot dari Bibit itu sendiri. Terus berikutnya, kita itu bisa nabung dengan nominal yang kecil, teman-teman. Jadi, untuk beli reksadana di Bibit itu, kita misalnya sehari untung 100.000, kita ambil 10%-nya 10.000, kita langsung bisa belikan reksadana di Bibit. Jadi belinya reksadana itu bisa mulai dengan angka 10.000. Terus jika nanti teman-teman menginstal Bibit dengan link yang saya taruh di kolom deskripsi dan menggunakan kode yang saya kasih juga di deskripsi, nanti teman-teman akan mendapatkan cashback saat teman-teman membeli reksadana pertama kali. Berapa cashbacknya? Rp25.000. Jadi ya lumayan lah, lumayan untuk menambah portofolio dari reksadana kita. Jadi kalau saya untuk saat ini menabung itu sudah nggak zamannya lagi di rekening bank, karena memang tadi biayanya cukup mahal ya. Per bulan itu bisa 15 bahkan bisa 20.000 hanya untuk membayar administrasi ke bank. Sedangkan untuk di Bibit atau di reksadana nanti tanpa biaya administrasi. Nah, yang penting adalah konsistensi teman-teman itu mengalokasikan
sebagian hasil usaha teman-teman untuk menabung di reksadana melalui bibit ya. Nah, ketika konsisten setiap hari mengalokasikan 10% atau setiap bulannya mengalokasikan 10%, nah kita tuh nggak sadar nanti sebetulnya tabungan kita di reksadana bibit ini lambat laun menjadi gede. Dan misalnya teman-teman mau pensiun dari bisnis suatu ketika teman-teman sudah punya uang untuk pensiun, ataupun misalnya nanti teman-teman untuk mengembangkan usaha di kemudian hari, teman-teman sudah punya yang namanya cadangan, uang cadangan atau uang tabungan tadi untuk bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini saya pikir sangat penting bagi setiap pelaku usaha. Saat ini saya sudah rutin melakukan itu. Setiap hari dapat 100.000 misalnya, ya 10.000 saya belikan reksadana di bibit. Misalnya dalam satu bulan dapat 10 juta, ya minimal di angka 1 juta sampai 2 juta saya belikan, dialokasikan ke reksadana bibit. Dan berapapun pendapatannya, yang penting saya punya alokasi sekitar 10-20% dari penghasilan usaha saya tabung ke reksadana di bibit. Nah, itu tadi teman-teman tips dari saya bagaimana kita pelaku usaha bisa menabung. Ingat, fungsinya sangat besar, ingat fungsinya sangat penting untuk jaga-jaga, karena di kemudian hari kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Semoga teman-teman tips dari saya ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.